Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Santika Ramadhani. Kemudian ada Tasya Mutiara, ada Osama Gama, Nanda Brian, Ilham Ramadan, Alfi Pradipta, dan Aditya Harbowo. Kami akan mempresentasikan infografis milik kami dengan tema organisasi sosial. Yang pertama, pengertian organisasi sosial. Kelompok kami mengambil pengertian dari Eliot dan Merrill yang dikemukakan pada tahun 1934. Mereka berpendapat bahwa organisasi sosial adalah suatu gambaran mengenai keadaan yang menjalankan peranan dan kedudukan beberapa atau sekumpulan individu dalam kesatuan sosial yang berfungsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, personil atau men. Ini adalah unsur terpenting dan kunci utama suatu organisasi karena masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsinya masing-masing. Yang kedua ada kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga ada tujuan atau goals. Goals adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat ada peralatan atau equipment. Demi menunjang keberhasilan suatu tujuan organisasi, maka diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi. Kita ambil contoh seperti kantor, gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada lingkungan atau environment. Faktor lingkungan ini juga penting dan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Misalnya, kondisi sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Yang keenam ada sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri dari organisasi sosial. Yang pertama, ada penggunaan batas operasional. Terdapat rumusan batas operasional yang jelas demi tercapainya tujuan bersama, serta memenuhi aspirasi para anggotanya. Yang kedua, memiliki identitas organisasi. Identitasnya pun harus jelas sehingga dapat diakui oleh masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki struktur keanggotaan yang mencakup status formal dan memiliki pembagian peran serta tugas yang terstruktur. Yang keempat, bersifat formal, memiliki perumusan tertulis terhadap peraturan atau ketetapan dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas dan kepentingan yang akan dicapai demi kepentingan masyarakat. Di samping itu tidak mementingkan untung dan rugi. Yang terakhir, yang keenam, memiliki tingkatan kewenangan yang berarti memiliki sifat hierarki. Organisasi sosial juga harus memiliki pola kekuasaan dan kewenangan seperti layaknya piramida. Fungsi organisasi. Pertama, sebagai pedoman hidup berkelompok, yaitu masyarakat yang ada di dalam organisasi tersebut. Hal ini juga menegaskan bahwa organisasi ini memiliki fungsi memberikan sebuah pedoman bagi para masyarakat, seperti pola tingkah laku dan sikap dalam bermasyarakatan. Kedua, berkelompok menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Hal ini berjalan dengan keinginan para anggota dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat di suatu daerah tersebut. Tujuan dari fungsi ini dapat dicapai jika terdapat pembentukan program sosialisasi kemasyarakatan, seperti gotong royong, peningkatan manfaat sumber daya alam, dan lain sebagainya. Ketiga, memberikan pengawasan kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengawasi tingkah laku dan sikap para anggota masyarakat jika nantinya ada yang salah atau tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.
Manfaat mengikuti organisasi sosial yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan saling berkaitan sehingga tujuan yang dilaksanakan oleh anggota yang ikut dalam organisasi tersebut bisa didapatkan dengan lebih maksimal dan efektif. Yang kedua, menambah dan memperluas wawasan sehingga membuat anggota yang ada di dalam organisasi akan terpacu untuk mengembangkan pola pikir dan menyesuaikan dengan zaman yang terus berkembang. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman memecahkan masalah organisasi. Karena dalam sebuah organisasi permasalahan sering terjadi sehingga masalah fiskal maupun perbedaan pendapat di dalam organisasi tersebut terus ada. Yang keempat, timbulnya semangat kerjasama karena semua anggota di dalam organisasi juga harus selalu ikut dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan public speaking dan meningkatkan soft skill. Yang keenam, melatih jiwa kepemimpinan yang dimiliki seseorang supaya bisa lebih terasa dengan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Yang ketujuh, membentuk kecerdasan emosional supaya dapat membuat kita bisa bergaul dan menghadapi berbagai sifat orang yang berbeda. Dan yang terakhir, aktif dalam organisasi juga akan mengembangkan rasa bertanggung jawab dalam diri sendiri. Selanjutnya ada contoh organisasi sosial di masa pandemi. Yang pertama ada Paguyuban Masyarakat Tionghoa di daerah Surabaya yang menyalurkan bantuan sosial melalui pemerintah kota Surabaya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan sejumlah bantuan yang diserahkan melalui Pemkot Surabaya pada tanggal 6 Mei 2020 berupa 20 ton beras, 5.000 masker, dan 4.000 biji sabun cuci tangan. Yang kedua, ada contoh dari Surabaya Logistik Community menyalurkan 100 paket sembako ke warga di sekitar Surabaya yang setiap paketnya berisi bantuan terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, dan 1 kotak teh. Jadi untuk organisasi sosial di masa pandemi ini, kebanyakan organisasi sosial atau lebih tepatnya organisasi masyarakat lebih ke arah program yang dimana membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi kebanyakan dari organisasi sosial di masa pandemi ini memberikan bakti sosial mereka kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi sebelum masa pandemi, yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. PKK dibuat bertujuan untuk memberdayakan perempuan supaya ikut serta dalam berpartisipasi di pembangunan Indonesia. Di dalam PKK terdapat 10 program pokok. 10 program pokok yaitu Pancasila, pangan, sandang, kesehatan, gotong royong, perencanaan sehat, pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. PKK termasuk di dalam lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut LSM. LSM ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Fungsi utama dari LSM yaitu bisa mengatasi masalah sosial yang menimpa warga dan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami tentang organisasi sosial. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.